Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Topik kali ini kita akan membahas mengenai konstruktor ya teman-teman ya. Sebelumnya kita sudah membuat objek dari kelas ya, kan ada ini ya, saya tunjukkan di sini ya. Ada bagian ini, new buku. Ini kemarin kan namanya konstruktor. Nah, apa sih fungsi konstruktor itu sendiri di dalam proses pembuatan objek? Ya, jadi mari kita simak untuk pembelajaran kali ini dan dipraktekkan ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini jika merasa bermanfaat, dan jika suka video ini silakan berikan like-nya. Baik, nah konstruktor, apa sih itu ya konstruktor? Jadi di Java untuk membuat sebuah objek itu perlu yang namanya konstruktor. Nah konstruktor itu apa sih sebenarnya? Jadi konstruktor itu sebenarnya sebuah metode awal yang akan dikerjakan ketika objek dibuat. Jadi kalau ini kan ya, new buku, kurung buka, kurung tutup, ini artinya objek pertama kali dibuat. Nah, di sini akan mengerjakan sesuatu. Kemarin di tutorial sebelumnya kita buat buku, kurung buka, kurung tutup. Ini sebenarnya sudah dibuatkan default oleh Java secara implisit. Ya, jadi sebenarnya ketika kita istilahnya mau buat objek, kita butuh yang namanya konstruktor. Jadi konstruktor itu misal gini ya, public buku. Nah, udah kayak gini. Ini namanya konstruktor. Ya, konstruktor. Nah, ini merupakan konstruktor default ya dari Java kayak gitu. Jadi default di sini kosongan, baik parameternya kosong maupun isi di dalam konstruktor tersebut juga kosong. Jadi secara default Java akan membuatkan konstruktor jika kita tidak menulisnya di sini kayak gini. Ya, secara implisit tidak kelihatan, tapi di Java sebenarnya dia dieksekusi kayak gitu ya, artinya udah dibuatkan. Nah, ini bentuk default konstruktor. Nah, kita juga bisa menulisnya secara gini, secara eksplisit. Ya, ditulis kelihatan tulisannya kayak gini ya, public buku. Nah, ini nanti akan dieksekusi ketika objek pertama kali dibuat. Ingat ya, pertama kali dibuat itu artinya apa? Ya, ketika new dipanggil ini beserta konstruktornya, dia akan mengerjakan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yang tertulis di dalam konstruktor itu, ya. Dan konstruktor ini sifatnya sama seperti metode, artinya kita bisa menuliskan statement-statement yang ada di dalam metode ke dalam konstruktor. Ya, seperti pembahasan tadi ya, awal ya, itu ya penjelasan awal bahwa konstruktor itu metode juga. Ya gitu ya. Jadi metode itu kan isinya urutan-urutan atau statement-statement yang akan dieksekusi. Kan gampangnya kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita akan coba memodifikasi konstruktor ini. Ya gitu ya. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, konstruktor, lihat ya, ini buku, kemudian di kelas nama kelasnya juga buku. Jadi konstruktor itu pasti namanya sama dengan nama kelas, nggak mungkin beda, pasti sama. Ya, persis, jangan sampai besar kecilnya diganti kayak gitu. Jadi misalkan buku B-nya kecil kayak gini ya, mau diganti itu nggak bisa, nggak boleh, harus sama persis ya. Kalau B-nya besar ya harus besar. Nah, kita akan coba memodifikasi konstruktor ini. Misal nih ya, sebagai contoh saya akan bikin gini. Saya bikin variabel misalkan string nama objek. Misalnya kayak gini ya. Nah, di sini saya kasih parameter sama kayak metode yang ada parameternya ya. Jadi saya tulis juga string nama objek. NO gitu aja, nama objek. Nah, di sini saya cetak atau cetak sekalian juga nggak apa-apa ya. Saya cetak dulu aja nih. Sorry, shout harusnya ya.
nama objek. Ini wes kebalik lah. Wes. Nah, ini ya. Misalkan ini ya. No gitu ya. No, nama objek. Oke, nah di sini nama objek sudah ada. Saya akan modifikasi ini. Ya, ini error pasti. Kenapa? Karena kita sudah ubah ya konstruktornya. Di sini sudah nggak default lagi. Misalkan kita bikin yang default nggak apa-apa gini. Misalkan public buku kayak gini ya, kosongan, istilahnya kosongan gitu aja. Kalau kosongan ada di sini, ini nggak error nanti. Ya, ini nggak error. Nah, di sini misalkan mengerjakan ini ya, proses cetak nama objek. Ini saya tulis di sini. Misalkan ini buku 1 gitu ya. Buku 1. Kemudian yang bawah ini enggak saya tulis ya parameternya. Saya coba jalankan ya. Oke nih, diperhatikan nih ya teman-teman nih, sini nih. Ini merupakan objek 1 ya. Objek 1 nih ya, untuk buku 1 ini. Kemudian yang saya blok kedua ini merupakan objek yang kedua atau buku 2. Nah, diperhatikan di sini muncul nih nama objek buku 1. Kayak gitu ya, nama objek buku 1. Sedangkan yang punyanya objek kedua itu enggak ada tulisan nama objek bla 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 kayak gitu ya. Karena di sini dilihat nih, konstruktor yang kita panggil itu yang tidak ada parameternya, artinya dia akan membaca yang ini. Gitu ya. Sedangkan untuk yang atas ini buku 1 itu membaca yang ada parameternya di sini, buku 1 ini. Jadi yang dibaca adalah otomatis ini. Ya, artinya betul, konstruktor itu bisa punya lebih dari 1 ya di dalam kelas kayak gitu ya. Jadi satu kelas itu bisa banyak konstruktor. Kalau ini konstruktor default saya tulis ya. Default. Ini konstruktor 1 parameter. Nah, nanti memangnya bisa 2 parameter, 3 parameter, bisa sama kayak metode kayak gitu kan ya. Sama kayak metode. Tapi dilihat di sini sekali lagi ya, beda kayak metode tidak ada void ataupun tipe yang lainnya kayak gitu ya, tipe return tidak ada. Kayak gitu ya, tulis langsung aja sesuai dengan nama kelasnya. Kemudian dikasih kurung buka kurung tutup kayak metode. Gitu. Nih ya, teman-teman semua bisa lihat ya. Kalau yang buku 2 ini saya kasih parameter buku 2 ini ya. Saya jalankan. Nah, ini muncul ya, nama objek buku 2. Ini buku 1, ini buku 2. Ini konstruktor yang dijalankan mana? Ya tentunya yang ada parameternya, yang bagian ini. Kayak itu ya. Nah, kita akan sedikit modifikasi nih. Di sini kan kita sudah bikin variabel ya nama objek. Nah, ini enggak saya tulis sistem outputnya di sini, tapi saya tulis gini, nama objek, saya sedikit modifikasi lah ya. No itu ya, nomor objek. Ini manggil yang ini, no ini manggil yang ini ya, nama objek. Nah, kemudian di bagian tampil ini saya modif di sini deh. Di bagian awal tampil objek. Ya, saya sedikit modifikasi. Objek apa? Nah, plus di sini tadi nama objek. Terus ini ya, dikasih nah kayak gini. Oke, kemudian yang bawah juga sama. Apa ya? Akhir ini ya. Nih, saya sedikit modifikasi. Jadi untuk yang konstruktornya ini enggak saya tampilkan langsung di sini ya, show sistem outputnya ya, tapi mengubah nilainya kayak gitu ya, nilai dari nama objek, kemudian nama objeknya kita panggil di metode void. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat.
Run file. Oke, ini udah berubah. Ya. Awal tampil objek buku 1. Nah, ini ya. Akhir tampil objek buku 1. Nih buku 1 yang ini ya. Jadi nilainya nih ya, punyanya konstruktor itu dimasukkan saat dia dibuat ya, dibuat atau objek itu terbentuk ya, ketika new ini dipanggil. Beda dengan yang ID buku, nama buku, pengarang, tahun terbit. Ini kan kita isi di sini ya, setelah objek terbentuk atau tercipta, kemudian kita isi nilainya ke masing-masing variabel ini. Tapi kalau yang khusus untuk variabel ini, ya, nama objek ini nggak kita isi setelah objek jadi, tapi ketika objek itu terbentuk langsung diisi. Ya gitu ya, pokoknya prosesnya bareng kayak gitu ya. Proses objek terbentuk, kemudian nama buku juga di apa ya istilahnya ya, ya dikerjakan kayak gini. Di sini, nama buku, nama objek, nama buku mah ini gitu ya. Ini nama objeknya. Sorry ya teman-teman semua ya. Oke, jadi seperti itu bentuk konstruktor. Misalkan teman-teman semua mau bikin modelnya gini ya. Ini jadi 1 nanti ya. Parameternya ada 5. Itu bisa juga nih ya. Kita buat konstruktor 5 parameter. 5 parameter. Nah, public buku. Oke, misalkan kita urutkan nih, karena dia ada di buku, nama buku, pengarang, tahun terbit dan lain sebagainya ya. String ID buku, tulisnya gini aja, string IB, koma string NB, kemudian string pengarang apa ya, P gitu aja ya, kemudian INT T itu ya, tahun terbit, kemudian string nama objek. Oke, kemudian nah kita isi ya masing-masing variabel ini. ID buku sama dengan IB ini ya, ID buku IB, kemudian nama buku itu NB, kemudian pengarang itu P, kemudian apa, tahun terbit T ini ya, kemudian nama objek sama dengan no ya, no ini. Oke, perhatikan nih teman-teman semua ya, kita bikin konstruktor dengan 5 parameter. Kita akan ubah yang buku 2 ya, yang buku 2 kita akan masukkan ini masing-masing ya, kan ID dulu ya, ID ya, hapus ID buku, yang pertama ID buku ya, terus yang kedua itu apa sih, ID nama pengarang ya, ID nama, kemudian pengarangnya si Untung Sejahtera ini ya, pengarang, setelah pengarang tahun terbit 2019. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, sudah ya, cuman agak ke kanan kayak gini ya, geser. Saya tampilin supaya ada turun ke bawahnya ya. Mana ini? Oke, afterwards. Oke, ini ya. Nah, coba perhatikan nih teman-teman. Ya, kalau saya jalankan hasilnya sama ya. Hasilnya sama kayak yang barusan ya. Ketika kita menggunakan konstruktor yang sama kayak buku 1, tetapi isinya juga sama kayak gini ya. Nah, ini di sini beda.
kita memanfaatkan 5 parameter konstruktor yang sudah kita buat ya. Nah, di sini ketika objek buku 2 ini diciptakan, kayak gitu ya. Ketika diciptakan, nilai-nilai yang ada itu juga ikut dimasukkan. Kayak gitu. Ya. Nah, dengan melihat parameter yang ada tentunya. Ini parameter pertama, ini parameter kedua, ini parameter ketiga, ini parameter keempat, dan ini parameter kelima. Tentunya teman-teman harus melihat parameter pertama ini apa. Ini ID buku, yang kedua nama buku. Ya, jadi harus disesuaikan. Nggak boleh sembarangan, karena masing-masing parameter punya nilainya masing-masing untuk variabel yang telah kita tentukan sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kelihatan lebih simpel ya untuk yang pembuatan konstruktor dengan beberapa parameter. Tentunya ya bukan berarti kayak gini lebih baik, enggak, tetapi melihat kebutuhannya. Nggak bisa, pokoknya nilai itu dimasukkan saat konstruktor itu tercipta, harus di new buku misalnya gini harus di sini, itu tidak, tetapi nanti melihat desain aplikasi kita. Jadi alur logikanya seperti apa itu juga harus dicek kayak gitu ya, nggak bisa sembarangan ini yang paling baik karena kodenya lebih simple ya, kemudian tidak memakan jumlah baris yang terlalu banyak. Itu tidak seperti itu juga. Baik, seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan konstruktor. Jadi intinya sekali lagi, ketika kita mau membuat sebuah objek dari kelas, kita butuh yang namanya konstruktor. Nah, ketika objek terbentuk, ya gitu kan ya, kita bisa memanfaatkan konstruktor ini untuk memproses sesuatu. Ya, nah di sini contohnya adalah memberikan nilai saat objek tersebut dibuat. Kayak gitu. Intinya konstruktor itu sama kayak metode juga, tapi itu dibutuhkan oleh objek supaya dia bisa tercipta. Kayak gitu ya. Nah, misalkan teman-teman ada pertanyaan gitu ya, silakan bisa langsung komen aja di bawah video ini. Kalau misalkan ada saran, silakan juga bisa kasih saran di komentar. Baik, seperti itu untuk pembahasan topik kali ini. Nantikan untuk pembahasan yang menarik lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.